menuju hari pernikahan. Selamat mendengarkan. Nyonya Su mengetuk pintu kamar Marsha. Apa kau sudah siap? Hari ini adalah pemotretan foto preweddingmu, ucap Nyonya Su mengingatkan. Marsha membuka pintu kamarnya. Ayo cepat, sopir yang dikirim menjemputmu telah datang, ucap Nyonya Su. Aku pergi, pamit Marsha. Iya, berhati-hatilah, ucap Nyonya Su. Marsha menaiki mobil yang membawanya ke butik untuk pemotretan prewedding dirinya dengan Louis. Meski tidak memberikan resepsi kepada Marsha, kakek Liu menginginkan mereka memiliki frame foto dengan setelan gaun pernikahan. Marsha menuliskan sebuah permintaan di notepad ponselnya. Aku ingin yang sederhana saja, pinta Marsha. Para penjaga butik tersebut pun bekerja sesuai permintaan Marsha. Beberapa waktu, akhirnya mereka sudah selesai dengan Marsha. Namun Louis masih belum datang. Sang fotografer yang sudah lama menunggu tidak ingin menyanyiakan Marsha yang sudah didandani dengan cantik. Nona, bisakah kita mulai terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan Tuan Louis? Tanya fotografer tersebut. Marsha mengangguk tanda setuju dengan usul fotografer tersebut. Fotografer itu pun mulai mengambil gambar diri Marsha dari berbagai sudut. Sungguh, wajah cantik yang alami, puji fotografer tersebut. Sampai selesai pemotretan, Louis tak kunjung datang. Sebenarnya, ketika dalam perjalanan menuju butik, tiba-tiba Tanya menelpon Louis dan meminta dijemput di bandara. Terang saja, Louis lebih memilih menjemput Tanya dan membiarkan Marsha sedikit menunggu lebih lama. Setelah dijemput, Tanya meminta ditemani makan malam. Akhirnya, Louis menelpon butik dan mengatakan bahwa dia ingin melakukan pemotretan terpisah dan biarkan mereka mengeditnya nanti, seakan-akan mereka telah berfoto berdua. Petugas butik mendekati Marsha yang masih menunggu dari pagi sampai sore di butik. Nona, Tuan muda Louis mengatakan Nona tak perlu menunggunya datang, ucap manajer butik tersebut. Tuan muda Louis akan melakukan sesi foto tersendiri, dan nanti kami akan mengeditnya untuk kalian. Jelas manajer itu lagi. Marsha mengangguk, mengerti dan segera ke ruang ganti untuk mengganti bajunya, lalu bergegas pulang. Marsha meminta sopir yang diaturkan untuk dirinya agar kembali tanpa dirinya. Marsha sedikit ingin berjalan-jalan. Dalam perjalanan pulang, hujan turun dengan lebatnya. Marsha menunggu di halte bis untuk berteduh. Di dalam sebuah mobil, sepasang mata memandang melirik. Bukankah itu si gadis bisu? Tanya Louis dalam hati, namun Louis tidak memedulikannya. Begitu lampu merah berubah menjadi hijau, Louis pun melajukan mobilnya. Mereka akan menikmati makan malam yang romantis malam ini, karena ini adalah peringatan hari jadi Tanya dan Louis. Sementara, Marsha sampai ke panti asuhan dengan baju yang sedikit basah. Marsha segera masuk ke kamarnya dan segera mandi dengan air panas. Marsha sudah memantapkan hati untuk bisa bertahan hidup dengan Louis, apapun perlakuan yang dia dapat nanti dari Louis. Marsha teringat pesan ibunya ketika masih hidup. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Isi pesan ibu Marsha. Kakek Liu dan Nyonya Su sudah melakukan banyak kebaikan untukku. Karena itu, inilah saatnya membalas hutang budi baik kepada mereka, ucap Marsha dalam hati. Marsha bersin-bersin, merasa akan terkena flu. Marsha pun segera meminum obat pereda flu dan mulai mensusutkan tubuhnya di balik selimut untuk segera tidur. Keesokan harinya, Louis mendatangi butik lalu melakukan sesi pemotretannya sendiri. Selang beberapa hari, frame foto dan album-album foto mereka pun telah rampung selesai. Butik itu mengirim frame foto-foto tersebut ke gedung Liu Corporation. Sekretaris Louis segera menaruh semuanya di ruangan kerja Louis. Pada saat Louis sedang melakukan meeting, Tanya datang dan masuk ke ruangan kerja Louis. Sekretaris Louis yang mengenali Tanya sebagai kekasih Louis mempersilahkan Tanya menunggu di dalam. Tanya duduk di sofa, lalu bangkit berdiri setelah melihat foto frame yang diletakkan di ruangan kerja Louis tersebut. Apa ini? Pikir Tanya. Tanya merobek plastik dan kertas pembungkus frame tersebut. Terang saja, Tanya terkejut bukan main melihat foto Louis dan Marsha berbalut jas pengantin dan gaun pengantin. Tanya membanting frame foto tersebut hingga pecah di saat ketika Louis memasuki kantornya.
Ada apa ini? Kau kenapa? Tanya Louis. Tania memandang marah ke arah Louis. Louis melihat frame foto yang pecah tersebut. Sayang, panggil Louis kepada Tania. Apa kau akan menikahi wanita lain? Tanya Tania penuh marah. Sayang, duduk dulu. Aku akan menjelaskan semuanya. Ucap Louis menenangkan Tania. Louis menjelaskan jika ini semua keinginan kakek Liu. Jika Louis tidak menurutinya, maka gadis bisu itu akan mendapatkan seluruh saham kakek Liu sebesar 30%. Louis juga meyakinkan bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta pada seorang gadis bisu. Bagi Louis, Tania adalah Nyonya Liu yang asli, dan Louis akan memberikan status tersebut di lingkungan dunia Louis. Sedangkan Marcia hanya seseorang yang berstatus istri hanya di selembar surat sertifikat saja. Kapan kalian akan menikah? Tanya Tania. 2 hari lagi, jawab Louis. Tania pergi meninggalkan Louis dengan marahnya. Louis menendang frame foto tersebut dengan marah. Gadis bisu sialan, umpat Louis dengan marah. Tania menolak semua panggilan Louis. Tania juga menolak bertemu dengan Louis. Hari ini adalah hari pernikahan Marcia dan Louis. Hari ini, mereka akan menandatangani akta nikah mereka di catatan sipil dan melakukan pemberkatan di gereja. Kakek Liu telah menyiapkan rumah bagi Louis dan Marcia. Di kantor catatan sipil, setelah menandatangani berkas-berkas, mereka pun sah menjadi suami dan istri. Acara pemberkatan di gereja hanya dihadiri kerabat dekat dan beberapa petinggi penting di Liu Corporation. Nyonya Su juga datang menghadiri pernikahan Marcia. Setelah selesai pemberkatan, Louis dan Marcia memberi salam kepada para leluhur di kuil keluarga, lalu sedikit makan-makan bersama para tetua keluarga Liu. Selesai acara keluarga ini, barulah Louis membawa Marcia ke rumah mereka. Louis telah mengatur kamar terpisah. Louis enggan tidur satu kamar dengan Marcia. Pelayan membawa koper-koper Marcia ke kamarnya. Dengan pasrah, Marcia mengikuti peraturan dari Louis. Baru saja Louis duduk di sofa mereka, ponselnya berdering. Apa? Ucap Louis panik seraya segera keluar dari rumah mereka dan melajukan mobilnya seperti orang yang baru saja kerasukan. Marcia mendengar deru mobil, lalu melihat ke arah jendela dan melihat mobil Louis melesat dengan cepat. Marcia hanya bisa menatapnya sampai mobil itu menjauh dan menghilang dari pandangannya. Marcia telah menyusun pakaiannya dengan rapi di lemari kamarnya. Marcia mengeluarkan pensil-pensil dan buku sketsanya. Marcia menuliskan sebuah kalimat di buku sketsanya. Terkadang, Marcia menuliskan isi hatinya di buku sketsanya tersebut. Jangan pernah menyanjung cinta. Bila tak mengerti makna mencinta, tentang kita akankah lama? Tulis Marcia di buku sketsanya. Melihat waktu sudah menjelang sore, Marcia keluar dari kamarnya, lalu mulai membantu koki untuk memasak makan malam. Marcia merasa jika Louis pulang makanan sudah harus siap. Marcia menata makanan itu di atas meja makan dan menunggu Louis untuk pulang makan bersamanya. Namun, sampai masa tertidur di kursi makan mereka, Louis masih belum kembali. Louis saat ini sedang berada di rumah sakit, menemani Tania yang melakukan percobaan bunuh diri. Louis merutuki Marcia yang sudah membuat wanitanya menjadi celaka seperti ini. Marcia menunggu sampai pagi, namun Louis tak kunjung kembali. Marcia pun merapikan makan malam yang tersaji di atas meja tadi malam. Setelahnya, Marcia kembali ke kamarnya dan mandi. Merasakan air dingin mengalir ke tubuhnya, sungguh meredam segala macam emosi yang Marcia rasakan di pagi hari. Marcia duduk di meja riasnya dan mengeringkan rambutnya dengan handuk secara perlahan. Brak! Louis membuka pintu kamar Marcia dengan kasar. Melihat Marcia duduk dengan tenangnya di meja rias, Louis semakin meradang marah. Sementara, Tania terbaring di rumah sakit. Namun Marcia masih asyik mematuk dirinya di depan cermin. Marcia terkejut dengan kedatangan Louis yang penuh kemarahan. Marcia berdiri dan mengeratkan kimono handuknya untuk menutupi tubuhnya. Louis mendekati Marcia dan melemparkannya ke ranjang. Gadis sialan, karenamu wanita yang kucintai hampir saja meregang nyawanya, ucap Louis dengan marah sambil mencekik leher Marcia. Lihat wajah Marcia yang memerah karena kehabisan napas, barulah Louis melepaskan cekikannya. Tanda merah di leher putih Marcia terlihat jelas. Marcia terbatuk-batuk karena cekikan tangan Louis di lehernya. Selamat mendengarkan. Louis menatap Marcia yang masih dalam keadaan merasa tersedak. Marcia berusaha bangkit duduk dengan kepala pusing dan memegangi lehernya yang sakit.
Dia mencintai seorang wanita, pikir Marsha. Dengarkan aku. Aku tidak berniat bersamamu lebih lama. Ucap Louis kepada Marsha. Tanda tangan ini. Perintah Louis. Louis sudah merencanakan ini ketika dia belum menikahi Marsha. Louis telah mengatur surat perjanjian bahwa jika nanti mereka bercerai, maka Marsha dengan sukarela tidak akan menerima 1% pun saham dari Liu Corporation. Tanda tangan. Perintah Louis lagi. Marsha membaca lembaran-lembaran isi surat perjanjian tersebut, lalu mengangkat kepalanya, memandangi Louis. Marsha tersenyum, lalu berdiri dan duduk di atas meja riasnya. Tanpa ragu, Marsha menandatangani berkas tersebut dan memberikan paraf di setiap lembarnya. Louis memperhatikan gerakan tanda tangannya, tidak terlihat keraguan sedikit pun. Marsha hanya ingin di kehidupan ini bisa membalas budi kakek Liu dengan baik, tidak berharap diberikan harta. Marsha menyerahkan berkas itu ke tangan Louis. Louis pergi meninggalkan Marsha yang masih terduduk di depan meja riasnya. Apakah aku baru saja menandatangani perjanjian pranikah? Pikir Marsha. Sungguh, aku seorang pengantin yang menyedihkan. Ucap Marsha dalam hati. Marsha mengambil hair dryer dan mengeringkan rambutnya agar lebih cepat kering. Hari ini adalah hari pertama Marsha bekerja di butik pengrajin perhiasan. Marsha tidak ingin terlambat. Marsha pergi dengan menggunakan kereta bawah tanah dan sampai dengan tepat waktu. Toko perhiasan ini hanyalah toko kecil. Pemiliknya menerima Marsha bekerja di sini karena Marsha memiliki kesamaan dengan putri mereka yang bisu, meski Marsha tak sepenuhnya bisu. Ketika Marsha melamar pekerjaan di sini, putri pemilik toko ini langsung menyukai Marsha karena mengerti bahasa isyarat tangannya. Tugas Marsha adalah membuat kerajinan seperti gelang berpasangan, cincin berpasangan, dan yang lainnya. Marsha nampak serius mengerjakan pekerjaannya dan melupakan kejadian tadi pagi dengan Louis. Marsha dan Hanali nampak semakin akrab. Pada saat makan siang, Hana akan menarik Marsha untuk makan siang bersama mereka. Ya, aku harus bekerja keras untuk menghidupi diriku sendiri, ucap Marsha dalam hati. Sore hari, Marsha sampai di rumah. Keadaan rumah masih sama seperti ketika pagi hari dia meninggalkan rumah ini. Sepi. Marsha masuk ke kamarnya dan merebahkan dirinya di ranjang. Marsha melepaskan shawl yang menutupi lehernya. Meski bukan musim hujan, Marsha hari ini memakai shawl hanya untuk menutupi tanda merah di lehernya. Marsha mengelus lembut lehernya. Sementara itu, Louis sibuk menjagatannya di rumah sakit. Marsha tak ingin memikirkan tentang perkataan Louis tadi pagi yang mengatakan bahwa dia sudah mencintai wanita lain. Yang harus aku lakukan sekarang adalah hanya menjadi seorang Nyonya Liu yang baik demi kakek, ucap Marsha dalam hati. Louis terlihat kembali ke rumah hanya untuk tidur dan berganti baju. Mereka hampir-hampir tak pernah bertemu. Meskipun sudah menikah dan tinggal di satu atap, Marsha memilih menghindari bertemu dengan Louis karena enggan memancing kemarahannya. Berdasarkan pengalaman Marsha, di setiap kali dirinya bertemu dengan Louis, dia akan selalu marah tanpa alasan kepada Marsha. 1 bulan tinggal bersama, Marsha selalu membuatkan makan malam. Namun Louis tak pernah kembali untuk makan malam. Marsha pun memutuskan tidak akan memasak untuk makan malam lagi, karena tidak baik jika membuang-buang makanan, pikir Marsha. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.